Assalamualaikum. Banyak sih ya ritual pagi itu yang merusak kesehatan kita. Udah pada tahu kali ya. Misal nih, begitu mata melek langsung ngedrak ya, atau minum alkohol, atau ngerokok, cerutu, lisong, vape. Nah, tapi yang gitu-gitu nggak usah diomongin di kanal sini ya. Yang mau kita ulas, ini yang sekilas kayaknya oke-oke aja, atau bahkan kayak bagus gitu ya, direkomendasikan malah sama dokter-dokter jalanan tertentu, tapi di zaman kekinian itu dinilai jelek oleh para ahli kesehatan jangka panjang. Nah, catatan disclaimer-nya dulu nih ya. Ini bukan sifatnya komprehensif ya, dan bukan juga sifatnya rekomendasi medis. Silakan aja tuh di cross check dengan sumber-sumber lain yang lebih otoritatif. Yuk, kita sebutkan beberapa ya. Pertama, ritual pagi yang jelek kalau bangun kesiangan. Nah, kayaknya sepele tapi bangun pagi penting tuh ya. Biasa kan ya, pas pagi itu terjadi spike kortisol, si hormon stres. Nah, tapi kalau kita bangun kesiangan, itu berasa nggak nyeklik dengan semesta tuh. Spike kortisolnya bisa lebih dari senormalnya manusia. Kalau sekali-sekali ya udahlah, namanya sekali-sekali. Tapi kalau ini jadi pola ya, terus rata-rata kortisol itu meningginya juga menetap, maka secara jangka panjangnya tentu tidak baik. Terus ya, bangun kesiangan ini bisa deceptif, menyesatkan kalau dikombinasi sama tidur yang kemalaman. Nah, mulai tidur misal jam 2 gitu ya, bangun jam 9. Nah, secara catatan tidur, kalau dimonitor pakai sleep tracker, ini kayak udah cukup gitu. Tapi sebenarnya 60%-nya atau lebih itu zong, bukan tidur yang berkualitas, tapi kita bisa nggak menyadarinya. Hmm. Jelek kedua nih, kalau habis bangun pagi itu serba mepet, kitanya terburu-buru di pagi hari. Idem nih, kalau kita mulai hari dengan stres yang tinggi, ya itu bukan ide yang bagus. Yang mana ini stresnya bisa juga bukan gara-gara keburu ini dan itu, bisa juga oleh sebab lain. Contoh nih ya, olahraga itu bagus kan ya. Nah, tapi kalau terus over exercise, berlebihan, itu menimbulkan stres. Nah, kalau yang over dan memicu stres itu terjadi di pagi hari, berbarengan dengan saat hormon stres spike sekalian, dalam jangka panjang, itu bisa destruktif. Nah, masuk akal kan ya. Yang ketiga, adanya kebiasaan sarapan dengan minum manis atau asupan manis. Kalau sesekali itu aman dan oke saja, tapi kalau ini menetap jadi kebiasaan, nah ini sudah sering kita bahas nih. Kalau kita rutin, banyak kasup gula-gulaan, glukosa, fruktosa, dan seterusnya, yaitu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Buah tuh, itu ya kan sering dipersepsi sebagai makanan sehat, karena dia whole food, alami. Tapi awas-awas tuh, kalau kebiasaan asupan buah yang manisnya serius itu rutin di pagi hari, dalam jangka panjang ini bikin perkara. Akan beda ya kalau buahnya itu nggak manis, mentimun gitu ya, atau alpukat, atau yang manisnya itu manis sedikit ya, atau kalau manisnya serius, porsinya yang sedikit. Berikutnya, kebiasaan sarapan karbo. Karbo loading di pagi hari ini nyambung sedikit dari yang tadi itu ya. Kebiasaan sarapan yang dominan karbo itu juga makin ke sini makin tidak direkomendasikan oleh para ahli kesehatan jangka panjang. Dulu gitu ya. Di Amerika nih banyak orang yang jadi korban iklan. Sarapan itu sereal, oatmeal kayak gitu. Atau roti yang diolesi selai ini dan itu. Wah, udah karbo, ultra processed food pula itu kelasnya. Ujungnya yang kena gangguan degeneratif jadi menggila. Nah, di Indonesia ya, kebiasaan sarapan karbo itu juga merata-rata tuh. Hati-hati. Ada bubur kacang hijau, bubur ayam, nasi goreng, nasi putih, roti, segala macam. Nah, kalau jadi kebiasaan menetap, potensi untuk gangguan metabolisme jadi berganda-ganda. Ada sih dokter yang bilang ya, kalau masih anak-anak atau remaja dalam masa pertumbuhan itu nggak apa-apa. Nah, tapi pola pembiasaan itu ya nantinya bakalan susah menyetopnya manakala memasuki usia baya. Berikutnya nih, kebiasaan sarapan kenyang. Bukan sarapan aja sih. Kalau dari berbagai pakar ya, yang paling ideal itu kita berhenti makan sebelum terasa kenyang. Yang terbaik, sarapan itu tidak perlu sampai kenyang, tapi cukup berhenti saat hampir kenyang. Nah, kayak gitu tuh. Kalau ini dibiasakan dari saat masih muda atau masih kecil,
seiring usia dia akan membentuk pola yang lebih baik, lebih sehat. Berikutnya lagi nih ya, kalau sarapan kelewat pagi, ini bukan beneran jelek 100% ya, karena orang makan sahur saat puasa itu bahkan makannya sebelum subuh kan ya. Tapi harus diingat, itu tuh kelasnya stres tambahan. Nah, karena sifatnya stres, kalau takarannya tepat, bisa menjadi eustress gitu ya, stres positif, tapi kalau kelewatan, dia akan jadi mudara juga. Karena itu, sebagaimana puasanya sendiri itu juga tidak direkomendasikan untuk terus-terusan tiada henti, makan kelewat pagi itu juga mestinya jangan terus-terusan. Berikutnya nih, kalau kitanya super mager yang akan mengarah kepada lambatnya metabolisme. Kebiasaan super mager di pagi hari itu ya, dalam jangka panjang bisa bikin metabolisme kita jadi lambat, apalagi kalau dikumpul dengan diet super ketat. Nah, kalau udah metabolisme lambat, healing pun akan lambat dan jadinya dia nggak bisa ngejar laju keusuran. Ujungnya ya udah, kitanya jadi cepet tua, cepet usur, harap maklum. Kondisi sedang kurang sehat gitu ya. Wah, demi supaya cepat pemulihannya, pagi-pagi rebahan dulu lah. Ya udah, apa boleh buat tuh kalau lagi sakit kayak gitu. Tapi kondisi nggak sehat itu ya musiman aja kan ya, bukan setiap hari. Itu pun kalau kita kreatif, coba aja dicari tips and triknya ya dari para ahli, gimana caranya supaya kalau kepaksa pagi-pagi langsung rebahan gitu, metabolismenya nggak jadi melambat. Nah, bisa dengan olah napas, ada juga yang menyarankan meditasi, relaksasi, bisa dengan mengaji Alkitab gitu, bisa senam apalah gitu ya, yang tidak butuh tenaga ekstra dan tidak butuh banyak waktu. Pokoknya dijaga metabolisme jangan melambat. Berikutnya nih ya, jangan main hantam kopi atau sebangsanya asupan penambah semangat. Kebiasaan jelek lagi tuh, kalau di pagi hari baru mulai langsung diasup asupan yang sifatnya booster penambah semangat. Termasuk booster di sini nih bisa kafein atau kopi. Nah, ini dulu pernah kita bahas tuh penelitiannya. Yang terbaik itu kalau ngopi paginya diatur supaya tidak berbarengan dengan saatnya kortisol spike. Yang terakhir ya udah kombinasinya dari semua yang tadi kita sebutkan. Nah, satu demi satunya aja udah nggak bagus ya. Kalau dikombinasikan dua atau lebih diantaranya, yaitu lebih berisiko lagi. Nah, gitu deh kira-kiranya ya. Karena ini bukan daftar yang komprehensif, izinlah kepada para suhu dan pakar kesehatan jangka panjang. Kalau mau nambahin silahkan aja ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.